Halo teman-teman semua. Kali ini Nakes Bisa akan menjelaskan kepada kamu rangkuman materi terkait kepegawaian dan jabatan fungsional. Nah, kali ini kita akan membahas sesuai dengan kisi-kisi BKN ya, dari CPNS yang kemarin sudah keluar. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa ya, teman-teman, supaya pembelajaran yang sudah teman-teman lakukan, segala usaha yang sudah teman-teman lakukan bisa betul-betul dibantu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum memulai, aku ingin menjelaskan kepada kalian tentang Nakes Bisa. Jadi, Nakes Bisa ini adalah channel atau wadah untuk teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam mengembangkan dirinya tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga soft skill lainnya. Nah, nantikan video-video dari Nakes Bisa yang akan empowering kamu dan akan meningkatkan kepercayaan diri kamu dalam mengembangkan diri kamu di bidang kesehatan dan juga soft skill lainnya ya. Oke, kita lanjut. Welcome teman-teman semua. Nah, jabatan fungsional administrator kesehatan. Sebelum kita memulai, kalau jabatan fungsional itu, teman-teman pasti sudah mengetahui ya, kalau misalnya ada juga teman-teman yang sebelumnya bekerja bukan di instansi pemerintahan, mungkin di rumah sakit, akan baru saja mengenal jabatan fungsional itu apa. Nah, jadi kalau kita sudah belajar sejauh ini ya, ada di beberapa undang-undang menyebutkan tentang jabatan fungsional, jabatan administrasi, dan juga jabatan pemimpinan tinggi. Nah, itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Kalau jabatan fungsional itu fokus pada pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, yang nanti ketika bekerja, kita akan bekerja sesuai dengan keahlian kita, keahlian secara fungsionalnya gitu. Nah, administrator kesehatan ini termasuk dalam jabatan fungsional ya, teman-teman. Oke. Ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa sumber daya kesehatan itu ada 6 ya teman-teman, dan salah satunya itu ada sumber daya manusia kesehatan. Nah, sumber daya manusia kesehatan ini terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan ini dikelompokkan dalam beberapa beberapa jenis ya teman-teman, jadi ada banyak sekali. Kalau tenaga medis itu adalah dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter subspesialis juga termasuk dalam tenaga kesehatan. Tetapi, kalau tenaga kesehatan itu jauh lebih banyak ya. Selain dokter, ada tenaga psikologi klinis, ada tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. Nah, kalau misalnya teman-teman banyak yang bertanya tentang penata kelola layanan kesehatan gimana Kak? Atau tata kelola layanan kesehatan gitu ya. Nah, jadi teman-teman fokus kalau di bidang kesehatan jabatan fungsionalnya itu hanya yang ada di sini aja nih, di pasal 197, pasal 199, dan turunannya. Akan dijelaskan nanti setelah pasal 199 itu ada beberapa jenis, misalnya tenaga kesehatan masyarakat itu ada apa saja, tenaga kesehatan lingkungan ada apa saja. Nah, itu adalah jabatan fungsional di bidang kesehatan. Tapi kalau misalnya teman-teman mendaftar pada jabatan yang selain di sini, bisa jadi itu bukan jabatan fungsional tetapi masuk dalam jabatan pelaksana. Nah, kalau jabatan fungsional itu eh, ada yang dari D3, dimulai dari D3, kesehatan, misalnya D3, terapis gigi dan mulut, misalnya gitu ya. Atau juga dari S1 gitu. Tapi kalau misalnya selain dari jabatan yang termaktub dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, maka mungkin itu adalah jabatan pelaksana. Seperti itu. Nah, kalau jabatan administrator kesehatan itu masuk ke tenaga kesehatan masyarakat ya, teman-teman.
Jadi di tenaga kesehatan masyarakat, ada tenaga kesmas, ada epidemiolog, ada promosi kesehatan, ada pembimbing kesehatan, dan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga administrator kesehatan, di tenaga kesehatan masyarakat ya. Kemudian ada keperawatan, kebidanan, kefarmasian, farmasi juga ada apoteker, tenaga teknis kefarmasian, asisten kefarmasian juga gitu. Kemudian tenaga kesehatan lingkungan, ada tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan. Tenaga gizi ada nutrisionis dan dietitian, kemudian ada terapian fisik, itu termasuknya ada fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupuntur. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bisa membaca kembali di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas terkait jabatan administrator kesehatannya. Jadi, administrator kesehatan adalah jabatan fungsional yang tugasnya melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa kata yang harus teman-teman pahami ya. Jadi, ketika teman-teman baru belajar tentang administrator kesehatan, kalau bisa pelajari sampai ke akar-akarnya dulu nih, sebelum teman-teman latihan soal. Karena yang harus teman-teman fokuskan selama belajar untuk menghadapi nanti SKB itu adalah pemahaman teman-teman terhadap jabatan yang akan teman-teman tekuni nantinya gitu. Karena kalau hanya latihan soal aja dan menghafal itu sangat kurang sebetulnya teman-teman. Karena nanti ketika ujian realnya nanti soalnya itu bisa tidak betul-betul mirip dengan apa yang kata-kata yang kita pelajarin gitu. Jadi misalnya mau menanyakan terkait jabatan fungsional administrator kesehatan itu ngapain aja tugasnya. Nah, sebelum dia mencapai si pertanyaan itu, ada pernyataan yang diikutkan sebelum pertanyaan. Jadi istilahnya tuh ada kalimat pengecohnya. Nah, kadang tuh kalimat pengecohnya kalau kita tidak teliti dan tidak jeli, malah jadi menjebak kita ke jawaban yang jebakan itu gitu. Jadi seringkali kalau aku sebelumnya pernah beberapa kali juga sekitar 2 kali tes ASN ini, pertanyaannya itu mirip seperti itu teman-teman. Jadi ada kalimat pengecoh dan ada pertanyaan yang sesungguhnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak terlalu paham, mungkin teman-teman akan masuk ke jawaban jebakannya gitu. Jadi saran aku adalah ketika teman-teman belajar nih, mulai dari sekarang, pahami betul-betul hal hal dan pelajaran yang teman-teman sedang pelajarin saat ini gitu. Misalnya kalau tentang administrator kesehatan, kalau bisa pelajari lebih dalam lagi gitu. Tidak hanya menghafal dan memahami sekilas aja. Gitu teman-teman. Oke, semangat belajarnya ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau di sini dari pernyataan ini aja kita udah bisa melihat beberapa kata yang harus kita pahamin. Yang pertama, analisis kebijakannya nih teman-teman. Yang pertama analisis kebijakannya teman-teman. Kemudian juga ada bidangnya ada apa saja nih, ada administrasi pelayanan, ada perizinan, ada akreditasi dan sertifikasi. Nah, yang harus teman-teman pahami yang paling pertama adalah analisis kebijakannya. Analisis kebijakan itu suatu proses ya, jadi ada tahapan-tahapan dalam sebuah analisis kebijakan. Sebetulnya dalam keseharian kita bekerja, mungkin teman-teman selain menyelesaikan tugas-tugas atau misalnya pelayanan ke pasien, selain itu kan biasanya akan
melakukan misalnya administrasi tertentu atau melaksanakan suatu kegiatan tertentu di luar dari, di luar dari pelayanan ke pasien gitu ya. Nah, sebetulnya itu juga sudah termasuk dalam, tahapan analisis kebijakan gitu. Analisis kebijakan adalah proses dari yang pertama, penyusunan kebijakan. Nah, penyusunan kebijakan ini tuh ngapain sih? Penyusunan kebijakan ini adalah, kegiatan di mana kita kira-kira melihat masalah yang ada di, eee, kerjaan kita itu, lalu kita harus ngapain nih? Oh, kayaknya kalau misalnya nih ya, misalnya penyakit DBD lagi naik nih. Nah, kira-kira kita harus ngapain ya? Kita tahu kalau ternyata, misalnya masih banyak puskesmas yang belum melakukan penyelidikan epidemiologi nih di lapangan. Nah, kira-kira gimana nih cara kita supaya, puskesmas itu mau untuk melaksanakan penyelidikan epidemiologi. Nah, kita susunlah suatu skema atau cara, yang menurut kita itu bisa diterapkan ke teman-teman puskesmas gitu misalnya. Nah, itu adalah termasuk dalam penyusunan kebijakan. Nah, nanti dalam bentuk penyusunan kebijakan itu teman-teman akan menuangkan misalnya ke dalam kerangka acuan kegiatan atau menuangkan ke dalam perencanaan tertentu gitu, yang, eee, yang memang diminta juga oleh pimpinan gitu. Prosesnya dari penyusunan, kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian itu bisa bisa juga dengan gimana nih cara cara kita supaya, rencana kita tadi itu bisa berjalan. Caranya kayak gimana? Misalnya dengan, kita harus kolaborasi dengan lintas sektor, harus komunikasi dengan siapa aja, kemudian kita harus menyiapkan apa saja. Nah, itu ada termasuk dalam pengorganisasian. Nah, setelah itu, misalnya kita sudah punya rencana, seperti tadi ya, terkait DBD. Nah, kita sudah merencanakan nih solusinya seperti ini. Kemudian sudah kita beritahukan juga nih ke puskesmas, kita akan melaksanakan beberapa solusi ini ya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita akan melakukan fasilitasi, apa sih yang puskesmas misalnya sulit untuk melakukan solusi tersebut, gitu. Nah, kita akan, terus memotivasi dan mencari solusi terhadap masalah yang mereka temukan juga gitu. Kita fasilitasi bisa bisa dengan, memfasilitasi kebutuhannya, sarana prasarananya, mungkin memfasilitasi, materi atau kita juga perlu turun untuk penyuluhan dan sebagainya misalnya. Nah, kemudian setelah, rencana tersebut, mulai berjalan, kita wajib melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi pemantauan itu bisa bermacam-macam waktunya ya teman-teman, tergantung bagaimana menurut teman-teman tuh nanti, waktunya kayaknya bisa seminggu sekali harus kita pantau, atau setiap hari harus kita pantau, atau, 1 bulan sekali harus kita pantau. Nah, pemantauan ini biasanya sih kalau pemantauan itu per 1 bulan teman-teman, dan kalau evaluasi itu per 3 bulan. Jadi kalau monitoring itu adalah bagian kecil dari evaluasi. Dari hasil monitoring per bulannya, baru kita lakukan evaluasi secara keseluruhannya, kayak gitu. Nah, setelah itu ada pelaksanaan kebijakannya juga, gitu. Nah, kalau misalnya dari hasil evaluasi itu, sudah ada yang kurang, lalu nanti kita akan melakukan rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut atau disingkat dengan RTL, ini nanti kita lakukan juga dan masuk dalam pelaksanaan kebijakan kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dari penjelasan aku ini ada yang membuat bingung teman-teman, boleh nanti komen di kolom komentar ya, dan jelaskan bagaimana kira-kira agar teman-teman bisa memahami dari apa yang aku sampaikan. Kemudian kita lanjutkan ke, perizinan ya teman-teman. Jadi singkatnya perizinan itu adalah
kita menilai sebuah institusi dan juga tenaga kesehatan, apakah dia layak untuk kita berikan izin untuk praktik atau untuk melaksanakan kegiatannya gitu. Jadi menilai studi kelayakan institusi dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya gitu. Apakah dia sudah layak atau belum. Kemudian akreditasi. Nah, kalau akreditasi ini sama sebetulnya menilai dari suatu standar tertentu, tapi dalam akreditasi ini menilai program dan juga Fasiankesnya gitu. Fasiankesnya. Kalau misalnya perizinan itu dia biasanya eh, kalau misalnya Fasiankes atau tenaga kesehatan itu ketika mereka misalnya baru saja mau memulai praktik kayak gitu ya. Jadi udah memiliki izin baru bisa melakukan praktik. Nah, tapi kalau misalnya akreditasi, itu ketika mereka sudah melakukan praktik selama beberapa tahun, barulah diakreditasi, barulah dievaluasi, dievaluasi bagaimana kerja mereka selama beberapa tahun ini, apakah sudah sesuai standar atau belum. Seperti itu. Nah, ketika standarnya itu sudah memenuhi bagus, misalnya, nah, nanti akan ada penilaian tertentu ya pertingkatannya. Ada akreditasi misalnya dari yang dasar, kalau di puskesmas ya, ada dasar, kemudian ada pratama ya, pertama kalau nggak salah, dan yang tertinggi utama, kemudian yang tertinggi itu paripurna. Oke, nanti bisa koreksi jika misalnya aku ada salah ya. Kemudian juga ada sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi ini adalah menilai kemampuan suatu tenaga kesehatan, dia sudah bisa mencapai kelayakan pada kompetensi tertentu dan juga sertifikasi produk kesehatan, di mana apakah produk kesehatan itu layak untuk diedarkan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi tugas administrator kesehatan itu sebetulnya ada ini aja ya, teman-teman. Yang pertama ada analisis kebijakan, kemudian yang kedua ada perizinan, ada akreditasi, dan juga ada sertifikasi. Gitu. Intinya sih ada empat tugas ini ya oleh seorang administrator kesehatan. Tapi kalau untuk perizinan, akreditasi, dan sertifikasi, sejauh pengalaman aku sama Adminkes ya, ini mungkin hanya di beberapa bidang aja. Pada bidang tertentu mungkin teman-teman akan lebih banyak melaksanakan analisis kebijakannya. Tapi kalau perizinan, akreditasi, dan sertifikasi itu biasanya ketika nanti teman-teman ditempatkan di bidang pelayanan kesehatan atau di bidang sumber daya kesehatan gitu. Mungkin nanti akan lebih banyak melaksanakan perizinan, akreditasi, dan sertifikasinya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah berdasarkan Permenpan nomor 42 tahun 2000. Sedikit aku rangkum ya teman-teman. Jadi ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira ada 9 tugas pokok ya. Sebetulnya kalau di Permenpan aslinya itu tugasnya tuh sangat banyak dirincikan, tapi kalau aku rangkum kira-kira seperti ini yang kita lakukan. Gitu kira-kira ya. Dari pertama persiapan pelayanan administrasi kesehatannya, kemudian menyusun kebijakan program pembangunan kesehatan. Nah, nanti teman-teman pelajari juga ya terkait program pembangunan kesehatan itu apa saja. Sebetulnya kalau terkait pembangunan kesehatan itu udah ada nih di salah satu soal latihan yang udah kita pelajari nih kemarin yang sudah aku rilis. Kemudian juga ada mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, perizinan, akreditasi, sertifikasi, dan nah ini adalah menyusun laporan. Nah, menyusun laporan ini semua jabatan sebetulnya ada ya teman-teman menyusun laporan. Namun kalau di administrator kesehatan itu karena banyak melakukan kegiatan, analisis kebijakan, akreditasi, dan sebagainya.
Jadi, menyusun laporan itu wajib banget dan akan selalu ada di setiap teman-teman melakukan kegiatan. Nah, bentukan format laporannya itu mungkin bisa berbeda-beda ya, tergantung instansi. Tapi intinya di dalam laporan itu pasti ada latar belakangnya, pasti ada pelaksanaan kegiatannya, tempat, waktu, 5W1H-nya gitu. Oke, kayak gini ya, 5W1H. Teman-teman nanti bisa jelaskan kalau misalnya teman-teman sedang ditugaskan untuk dinas luar dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa kata kunci yang aku rangkum dari Permenpan 42 tahun 2000. Kalau administrator kesehatan itu kita ada beberapa jenjangnya ya teman-teman. Dari yang paling awal, dari yang paling pertama, Adminkes pertama, itu tugasnya adalah mengumpulkan dan mengolah bahan literatur. Kemudian juga tugasnya ada menyajikan rancangan uji coba gitu, melaksanakan uji coba dan melaksanakan penilaian. Kemudian ada juga menyusun rancangan laporan dan rancangan wewenang dan tugas tanggung jawab tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian ada Adminkes Muda. Adminkes Muda itu adalah mengkaji rancangan yang sebelumnya sudah dibuat oleh Adminkes pertama. Jadi kalau misalnya Adminkes pertama itu menyusun rancangan atau menyusun rancangan wewenang, nanti akan dikaji oleh Adminkes Muda. Kemudian ada kemudian Adminkes Muda itu menyusun rancangan metode, rancangan rekomendasi, rancangan kebijakan, rancangan sistem. Sistemnya itu ada sistem akreditasi, sistem perizinan, sistem sertifikasi gitu. Jadi kalau Adminkes pertama itu, oh ya ini ada yang belum ya. Untuk Adminkes pertama itu ada tambahannya, yaitu melaksanakan penilaian. Oh ini udah ada melaksanakan penilaian ya. Jadi ketika akreditasi, sertifikasi, dan juga perizinan yang melaksanakan penilaiannya itu Adminkes pertama. Nanti Adminkes Muda itu dia akan memberikan pertimbangan dari hasil yang sudah kita lakukan gitu. Nanti setelah mendapatkan pertimbangan dan evaluasi, nanti bisa dilakukan penerbitan izin misalnya atau pemberian hasil akreditasinya apa gitu dan juga misalnya sertifikasinya bagaimana gitu teman-teman. Nah, kalau Adminkes Madya ini lebih tinggi lagi dari Adminkes Muda ya teman-teman. Dia itu tugasnya adalah merumuskan kerangka acuan. Jadi merumuskan itu seperti dari yang awalnya menyusun, dari Adminkes Muda menyusun, kemudian nanti dari Adminkes Madya mengkaji, kemudian juga merumuskan seperti menetapkan gitu ya. Kalau ini tuh udah draft finalnya gitu. Kemudian mengkaji rancangan, memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan. Jadi Adminkes Madya itu dia memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan supervisi ya teman-teman. Jadi seperti Adminkes Madya itu adalah pengawas dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Adminkes pertama dan Adminkes Muda gitu terhadap pelaksanaan kebijakannya. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari ini untuk menjadi kata kunci aja ketika ujian nanti bisa ada pertanyaan terkait tugas masing-masing jabatan Adminkes gitu ya. Nah, kemudian ada juga angka kredit yang didapatkan oleh seorang Adminkes ya, teman-teman. Ada 2, yaitu dari yang utama. Utama ini penilaiannya 80%, totalnya kemudian adalah dari penunjang tugas. Nah, kayak angka kredit ini menentukan juga ini nanti masuk ke SKP ya teman-teman kalau di PNS. Mungkin nanti teman-teman akan lebih paham ketika sudah betul-betul masuk ya sebagai PNS. Nah, yang penting ini nih teman-teman administrator
kesehatan per jenjang jabatan itu ada apa saja, golongan ruangnya. Waktu kemarin aku tes itu keluar sih ini, administrator, dari jenjang jabatan apa, dia masuknya ke golongan ruang apa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah aparatur sipil negara atau ASN. Nah, di dalam ASN ini yang perlu teman-teman pelajari adalah terkait nilai dasar ASN, yaitu berakhlak yang dijabarkan dalam kode etik dan juga kode perilaku. Kepanjangan dari berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, artinya adalah kita harus fokus pada pelayanan, kemudian ada akuntabel. Akuntabel itu artinya kita bertanggung jawab terhadap jabatan kita, terhadap tugas dan tanggung jawab kita gitu ya. Kemudian kompeten, kita memiliki keahlian yang sesuai dan kita juga mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita gitu. Kemudian harmonis ada loyal, setia gitu ya kepada bangsa dan negara. Kemudian ada adaptif juga. Adaptif itu berarti selalu berinovasi, selalu melihat peluang gitu ya, selalu melihat kemajuan teknologi dan informasi, kemajuan yang saat ini tuh sedang booming seperti itu ya teman-teman. Kemudian kolaboratif berarti kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak seperti itu. Nah, selain itu di jabatan ASN itu ada dua sebetulnya teman-teman ya. Ada jabatan manajerial dan juga non manajerial. Kalau jabatan manajerial itu ada jabatan pimpinan tinggi atau JPT, ada jabatan administrator dan pengawas. Kalau jabatan pimpinan tinggi itu ada yang utama, ada yang madya dan ada yang pertama ya. Kemudian ada administrator dan pengawas. Tuh. Kalau jabatan pimpinan tinggi itu seperti kepala dinas, kepala biro, dirjen, kayak gitu. Kemudian jabatan non-manajerial. Nah, kita termasuk dalam jabatan non-manajerial ya, yaitu fungsional dan pelaksana. Nah, fungsi dari pegawai ASN, dia adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Oke, jadi fungsi ASN itu ada 3 ya teman-teman. Ini dia fungsinya. Kemudian ASN itu berperan sebagai perencana, berperan sebagai pelaksana, dan berperan sebagai pengawas. Ini yang tadi aku jelaskan contohnya ya, pada analisis kebijakan itu kita merencanakan suatu solusi dari permasalahan yang ada, kemudian kita melaksanakan rencana yang sudah kita pikirkan gitu ya, sudah disetujui dari pimpinan kita dan sebagainya. Kemudian kita melakukan pengawasan yaitu dengan monitoring dan evaluasi. Oke, selanjutnya ini ada beberapa jenis eselon. Mungkin nanti ini bisa menjadi informasi buat teman-teman saja ya. Karena waktu kemarin terakhir aku ujian tahun lalu itu sempat ada soal terkait eselon. Hanya satu soal sih, tapi aku juga lupa pada saat itu bentuk soalnya seperti apa. Tapi keluar tentang eselon gitu. Perkiraannya sih seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kepala dinas itu di mana sih? Kepala dinas itu sekitar di eselon 2 ya, teman-teman. Kepala dinas. Kalau eselon 3 mungkin seperti kabid, kayak gitu. Nah, kalau eselon 4 itu kasih atau katim gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pegawai negeri sipil. Nah, ini terkait manajemen PNS yang udah kita sempat latihan sebelumnya ya teman-teman di Perpres nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, di Perpres itu sebetulnya ada lagi Perpres perubahan atas Perpres 11 tahun 2017 yaitu di Perpres kalau nggak salah nomor 17 tahun 2022 ya, 2020 ya kalau nggak salah. Nanti bisa teman-teman cek ya, ada peraturan pembaharunya, tapi di peraturan tersebut tidak terlalu banyak mengubah dari yang manajemen PNS di Perpres 11 nomor 2017 sih. Yang sebelumnya aku cek itu kalau di Perpres 11 tahun 2017
PNS itu bisa diangkat dari perpindahan jabatan lain, dari pengangkatan pertama, dan juga penyesuaian. Nah, tapi kalau di peraturan terbarunya ada tambahan lagi, yaitu penyesuaian ya teman-teman. Oke, nanti kita akan latihan soal lagi ya. Nanti kita akan pelajari kembali terkait perubahan ini. Nah, tapi kita pelajari dulu eh, yang sudah ada ya teman-teman. Jadi ini tuh tidak berubah terkait manajemen PNS. Ini sama ya. Kegiatannya ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan gitu. Nah, yang akan lebih banyak keluar itu terkait ini nih teman-teman, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pangkat dan jabatan. Kalau pengadaan sih nggak terlalu banyak ya, dan penilaian kinerja juga. Selanjutnya kalau yang lain tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita akan fokus ke penyusunan dan penetapan kebutuhan seorang PNS. Nah, kalau penyusunan dan penetapan kebutuhan itu berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja, atau kita sebut dan singkat dengan nama ANJAP ABK gitu. Nah, nanti ketika misalnya sudah akan 5 tahun, biasanya kita akan diminta untuk mengupdate kembali data diri kita di sistem SISDMK ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bekerja di Fasiankes, baik di klinik, apotik, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, itu seharusnya sudah mempunyai akun SISDMK masing-masing gitu. Jadi nama teman-teman harusnya sudah masuk ke dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Nah, nanti dari situ akan diambil tuh untuk melakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan oleh dinas kesehatan gitu. Analisis jabatan dan beban kerja. Jadi analisis jabatan itu melihat dari misalnya dalam suatu institusi apakah ada pekerjaan yang memerlukan suatu jabatan tertentu gitu. Nah, itu analisis jabatan. Kemudian analisis beban kerja itu dari jabatan yang ada, perkiraannya berapa orang sih yang seharusnya itu menempati jabatan tersebut. Misalnya, kalau di suatu puskesmas ada 2 perawat. Nah, ternyata ketika kita melakukan analisis beban kerja per masing-masing tugas dan tanggung jawab, ternyata sebetulnya hasilnya adalah memerlukan 3 perawat nih. Nah, akhirnya karena baru ada 2 perawat, disiapkanlah penyusunan tambahan kebutuhan untuk nanti tahun depan akan ada pengadaan perawat di puskesmas tersebut. Seperti itu. Nah, untuk analisis jabatan dan beban kerja ini pakai aplikasinya itu namanya rencana kebutuhan ya teman-teman, atau namanya Renbud. Mungkin kalau misalnya nanti akan keluar di soal, teman-teman tahu aplikasinya. Aplikasi untuk analisis jabatan dan beban kerja yang digunakan oleh instansi pemerintah gitu ya teman-teman. Nah, ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tetapi setiap tahun itu kita diwajibkan untuk mengupdate atau akan dilakukan pengecekan setiap tahunnya ya. Gitu, sesuai dengan rencana strategis instansi. Nah, disesuaikan juga dengan renstra instansi masing-masing ya teman-teman gitu. Kemudian untuk penyusunan dan penerapan kebutuhan ini ada apa aja, yaitu ada jabatan administrasi, ada jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan. Nah, kalau jabatan administrasi itu dia fokus pada pelayanan publik dan juga administrasi pemerintahan gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya jabatan pelaksana itu masuknya ke dalam jabatan administrasi. Nah, kalau jabatan administrasi itu yang sebelumnya sudah pernah kita ada di dalam latihan soal ya teman-teman, itu ada yang paling bawah ada jabatan pelaksana, kemudian nanti akan naik tingkat ke jabatan pengawas, lalu yang paling tinggi namanya adalah jabatan administrator.
Nah, tapi administrator ini berbeda dengan administrator kesehatan ya. Kalau administrator kesehatan itu adalah nama jabatan fungsional, salah satu dari, tenaga kesehatan. Tapi kalau jabatan administrator itu, beda lagi ya, gitu. Mungkin nanti takutnya ada yang bingung. Jadi, jabatan administrasi itu berawal dari jabatan pelaksana, kemudian pengawas dan administrator, kemudian kalau fungsional ini ada 2 ya teman-teman, ada yang keterampilan, dan ada yang keahlian. Kalau keterampilan itu, dia dengan pendidikan D1, D2, dan D3, gitu. Kemudian kalau misalnya keahlian itu start-nya dari D4 dan S1, gitu. Jadi ada jenjang jabatannya, kalau yang keterampilan itu dari yang paling bawah ya teman-teman, dari yang terampil, kemudian mahir, lalu penyelia, lalu nanti, kalau dia udah S1 atau D4, misalnya melanjutkan pendidikan lagi, nanti dia akan ke jenjang fungsional keahlian gitu, yang dari pertama, muda, madya, dan utama. Nah, kalau misalnya yang tadi kan, dijelasin, itu adalah jabatan ya, teman-teman. Setiap misalnya, jenjang jabatan tersebut itu ada pangkatnya sendiri gitu, aku jadi agak sedikit susah ngomongnya ya. Jadi ada pangkat-pangkatnya masing-masing, kayak gitu. Misalnya kalau PNS nih, dia adalah perawat D3 baru mau masuk PNS gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke jenjang jabatan yang paling pertama dulu nih, yaitu perawat rampil di Japfung Japfung keterampilan yang paling bawah, yaitu perawat rampil. Nah, dia itu pangkatnya adalah pangkat 2 B 2B ya, 2B atau enggak 2C. 2C kalau nggak salah 2C. Nah, nanti, ketika misalnya dia 3 tahun atau 4 tahun, dia akan naik naik pangkat gitu, misalnya jadi 2D gitu misalnya. Nah, nanti untuk jabatannya itu juga bisa naik lagi, jadi jabatan perawat mahir gitu misalnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya kita administrator kesehatan itu, start dari, S1 ya, jadi 3A itu pangkatnya. Kemudian, ada juga pimpinan tinggi. Nah, ini pimpinan tinggi itu ada 3 teman-teman ya, dari pertama, madya madya, dan utama, kayak gitu. Lalu, rincian kebutuhan setiap tahun ini berdasarkan pada Anjap APK. Oke, jadi kalau setiap tahun itu kan ada rincian kebutuhan ya, teman-teman, kebutuhan jabatan dan, eee, kebutuhan jabatannya itu ada apa saja. Nah, itu berdasarkan pada 3 hal. Yang pertama, analisis jabatan dan analisis beban kerjanya, kemudian ada juga peta jabatan. Nah, peta jabatan yang sebelumnya sudah kita ada di soal aku juga yang sebelumnya sudah keluar. Peta jabatan itu menggambarkan kondisi, misalnya, saat ini tuh ada berapa orang sih yang akan memasuki masa pensiun misalnya, atau, ada berapa orang yang menempati, jabatan A di puskesmas ini gitu misalnya. Jadi ada peta jabatan yang sebelumnya sudah ada gitu. Kemudian, berdasarkan juga pada kondisi geografis, pada jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran belanja. Jadi misalnya kalau, jumlah penduduknya banyak, pastinya jumlah dokternya dibutuhkan jauh lebih banyak dong daripada yang lebih sedikit penduduknya, kayak gitu. Kemudian juga berdasarkan rasio alokasi anggaran belanja, seberapa mampu, suatu daerah itu dia, mmm, ada bisa, mempekerjakan seorang dokter, seorang perawat, seorang tenaga kesehatan masyarakat gitu misalnya ya. Oke oke, jadi ini terakhir, dari sesi kali ini ya teman-teman. Nanti nantikan video-video, bermanfaat dari kami lainnya akan, lanjut pada rangkuman materi selanjutnya dan juga soal-soal latihan. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman, semangat belajar.